Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fitria, NIM 2032374, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penelitian etnografi. Jadi, penelitian etnografi adalah cara untuk mempelajari kehidupan, kebiasaan, dan budaya suatu kelompok orang dengan mengamati mereka secara langsung, bahkan kadang ikut tinggal dan beraktivitas bersama mereka. Selanjutnya adalah prinsip metode penelitian etnografi. Menurut Spartley 2006, dalam penelitian etnografi ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, meliputi yang pertama, mempertimbangkan tentang informan. Peneliti harus memilih informan atau orang yang jadi sumber informasi dengan tepat, yaitu orang yang benar-benar tahu tentang kehidupan kelompok yang diteliti. Yang kedua, mengerti informan. Peneliti harus berusaha memahami cara berpikir, perasaan, dan sudut pandang informan. Artinya, peneliti tidak boleh menghakimi, tapi mencoba melihat dunia seperti cara informan melihatnya. Yang ketiga, menyampaikan tujuan penelitian. Jadi, peneliti wajib menjelaskan dengan jujur kepada informan apa tujuan dari penelitian tersebut, apa yang akan dilakukan, dan bagaimana hasilnya akan digunakan. Yang keempat, melindungi privasi informan. Informasi pribadi atau hal-hal yang dianggap rahasia oleh informan harus dijaga. Nama asli bisa disamarkan agar identitas informan tidak terbuka ke publik. Yang kelima, jangan mengeksploitasi informan. Yaitu peneliti tidak boleh mengambil keuntungan sepihak dari informan. Misalnya, tidak boleh memanfaatkan informan hanya untuk mendapatkan data tanpa menghargai mereka atau memberi manfaat baik. Dan yang terakhir yaitu memberikan laporan kepada informan. Setelah peneliti selesai, peneliti sebaiknya memberikan hasil atau ringkasan laporan kepada informan sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan atas bantuan mereka. Selanjutnya, B. Prosedur penelitian etnografi. Seorang peneliti etnografi secara bertahap haruslah membuat rancangan dan melaksanakan penelitian dalam 3 tahap, yaitu tahap awal sebagai pengenalan lapangan, tahap kedua sebagai penelitian lapangan, dan tahap ketiga sebagai penulisan lapor dari penelitian. Selanjutnya, C. Petunjuk umum pekerjaan lapangan. Hal yang harus diperhatikan dalam penelitian etnografi di lapangan yaitu yang pertama, mempersiapkan instrumen. Siapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk pengumpulan data seperti buku catatan, alat perekam suara, kamera, dan instrumen observasi. Yang kedua, teknik pengumpulan data dengan observasi. Lakukan pengamatan langsung di lapangan dengan cara yang sistematif, mencatat perilaku, interaksi, dan kejadian yang relevan secara mendetail. Yang ketiga, menetapkan seorang informan. Pilih informan kunci yang memiliki pengetahuan atau peran penting dalam kelompok yang diteliti agar bisa memberikan informasi yang mendalam. Selanjutnya, pelaku atau subjek. Identifikasi siapa pelaku atau subjek utama dalam penelitian, yaitu individu atau kelompok yang menjadi fokus studi. Yang kelima, inkulturasi penuh. Libatkan diri secara penuh dalam lingkungan sosial subjek agar memahami konteks budaya secara langsung dan mendalam. Yang keenam, mewawancarai seorang informan. Jadi lakukan wawancara mendalam dengan informan untuk menggali data kualitatif berupa pandangan, pengalaman, dan makna budaya. Yang ketujuh, membuat catatan etnografis. Semua catatan, pengamatan, wawancara, dan pengalaman selama penelitian dengan rinci dan sistematif sebagai dokumentasi lapangan. Yang kedelapan, bahasa dan catatan etnografis. Gunakan bahasa yang sesuai dengan jelas dalam mencatat agar informasi tidak kehilangan makna dan mudah dianalisis. Yang kesembilan, jenis-jenis catatan etnografi. Buat berbagai jenis catatan seperti catatan lapangan, catatan reflektif, dan catatan deskriptif untuk memperkaya data. Selanjutnya, D. Petunjuk ringkas wawancara. Tahapan penelitian pada wawancara bisa menggunakan model Spartley yang terdiri dari tahapan dimulai dengan menetapkan informan, kunci atau key informan, yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membuka pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Selanjutnya, E. Dokumen lokasi. Dokumen lokasi memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, fungsi identifikasi, yaitu untuk mengenali dan memastikan lokasi secara tepat. Yang kedua, fungsi legalitas, yaitu sebagai bukti resmi kepemilikan atau status hukum lokasi tersebut. Yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengembangan.
membantu dalam merancang dan mengelola pembangunan di lokasi yang bersangkutan. Yang keempat ada fungsi navigasi dan operasional, yaitu untuk memudahkan arah dan pengelolaan aktivitas di lokasi. Berdasarkan format dan penggunaannya, dokumen lokasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada dokumen lokasi fisik, yaitu dokumen yang berbentuk cetakan kertas yang biasa dipegang secara langsung. Yang kedua ada dokumen lokasi digital, yaitu dokumen yang berupa file, elektronik, atau tampilan layar. Selanjutnya adalah F. Analisis. Analisis adalah proses memecah suatu objek atau fenomena menjadi bagian-bagian kecil agar dapat dipahami struktur, fungsi, serta hubungan antar komponennya. Dalam penelitian etnografi, langkah-langkah analisis meliputi yang pertama membaca dan menyaring data, yang kedua mengelompokkan data, yang ketiga mencari pola atau kebiasaan, dan yang terakhir menafsirkan makna. Selanjutnya, G. Interpretasi. Interpretasi merupakan proses pemaknaan terhadap tindakan, simbol, dan pengalaman sosial dalam konteks tertentu. Interpretasi dalam etnografi adalah proses analisis dan penafsiran makna yang terkandung dalam data sosial dan budaya yang dikumpulkan. Proses ini melibatkan refleksi mendalam terhadap simbol, tindakan, dan interaksi sosial yang ada dalam konteks budaya tertentu. Selanjutnya, G. Pelaporan temuan. Jadi pelaporan temuan itu adalah proses menyampaikan hasil penelitian secara sistematis, logis, dan terstruktur agar mudah dipahami dan dimanfaatkan. Dalam penelitian kualitatif, pelaporan tidak hanya menyusun data, tetapi juga menginterpretasikan makna di balik data tersebut. Karakteristik pelaporan temuan dalam etnografi terdiri ada 3 macam. Yang pertama naratif reflektif, yaitu penyampaian pengalaman peneliti selama berada di lapangan, termasuk interaksi dan pengamatan. Yang kedua penggunaan kutipan langsung, menghadirkan suara asli dari subjek penelitian untuk memperkuat keabsahan dan kedalaman makna. Yang ketiga analisis kontekstual, yaitu menjelaskan setiap temuan dalam konteks sosial, budaya, dan situasional yang melatar belakanginya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian etnografi adalah metode kualitatif untuk memahami budaya dan cara hidup suatu kelompok melalui keterlibatan langsung peneliti. Prosesnya mencakup observasi, wawancara, dan pencatatan lapangan, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang harus memegang etika dan metodologi yang kuat. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif dan reflektif untuk membangun pemahaman sosial dan lintas budaya secara mendalam. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.